Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana ala hubbi sayyidina Muhammad wa ala hubbi ma yuhibbu sayyiduna Muhammad wa man yuhibbu sayyidana Muhammad wa man ahabba sirata sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa sallim taslima katsira, amma ba'du. Pada para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak lurah, para sesepuh, bini sepuh, sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken, wabil khusus kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait, orang tua kita Bapak Tri Suwandono yang senantiasa kami takdimi, senantiasa kami muliakan, dan kami doakan semoga beliau senantiasa sehat, dipanjangkan usianya dalam ketaatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kepada spesial, salam spesial saya sampaikan kepada semua yang hadir di majelis ini, yang wajah-wajahnya nampak lelah gitu ya. Semoga Allah ridho kepada kita semuanya, dan nanti ceramahnya saya 1 jam saya rangkum jadi 10 menit. Mohon izin bapak-bapak 10 menit, sanggup ya? Sanggup? Katanya semakin kalau cinta itu semakin malam semakin semangat, apalagi ada angin sepoi-sepoi. Jadi kalau 10 menit semangat loh. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Jadi ketika kita cinta kepada Pak Tri, kita takziman wa takriman wa mahabbatan, kita mengagungkan Pak Tri, menghormati Pak Tri, mencintai Pak Tri. Ini adalah sebuah keharusan, karena beliau itu Pak Haji Bapak Tri ini bukan hanya sebagai tokoh yang telah berjasa kepada Ribu Bujang ini, tapi beliau adalah seorang ayah yang penuh inspirasi, penuh inspiratif dalam kehidupannya. Boleh saya ulang, walaupun saya nggak urut karena saya nggak ngerti ya. Walaupun ini semuanya adalah karunia Allah, tapi lantaran kerja keras perjuangannya telah menghasilkan anak-anak beliau yang hari ini bisa kita saksikan bersama. Yang paling saya kenal adalah Mas Kompo. Beliau adalah Direktur Utama BUMD Kabupaten Tebo. Kemudian ada Kolonel Laut, beliau menjadi Komandan Laut gitu ya. Artinya dan laut apa ya? Komandan Lapangan Laut gitu Mbak Woro. Pangkalan Laut Mas. Widyo Sasongko. Kemudian ada lagi Doktor Mbak Woro ya, dokter saya belum begitu ini, mohon maaf. Beliau adalah akademisi, seorang pendidik. Terus ada lagi yang di Bogor kalau tidak salah ya, menjadi ASN di sana, abdi negara. Kemudian Mas Wimboko ini menjadi Kapolres Bondowoso. Ini adalah kalau diundang di Deddy Corbuzier itu ini penuh inspiratif sebenarnya itu ya. Atau besok Deddy Corbuzier kita undang ke sini saja. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini betul-betul menjadi wasilah, menjadi lantaran turunnya rahmat Allah di Kecamatan Ribu Bujang pada umumnya. Amin Allahumma. Semoga jerih payah kita, lelahnya kita hadir di acara ini menyebabkan turunnya rahmat di keluarga kita masing-masing. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi bapak-bapak, sudah ada Pak 5 menit belum kan? Belum ya. 3 menit nih saya biar nanti tepat waktu nih Mas Kompo. 7 menit lagi insya Allah. Ketika kita memperoleh nikmat apa saja, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, nikmat istri, nikmat dagangannya lancar, itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita bergembira. Jadi yang pertama kali ketika kita memperoleh nikmat Allah, kita harus bergembira terlebih dahulu.
Disebutkan dalam surat Yunus ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang Rimbo Bujang, katakan kepada orang-orang Indonesia, katakan kepada seluruh manusia di dunia, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan keduanya itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi bapak-bapak perlu diketahui, hari ini, malam ini, keluarga besar Pak Triswandono itu sedang melaksanakan perintah Allah, sedang menjalankan salah satu ayat Al-Quran di surat Yunus 85, bergembira memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking gembiranya Bapak Triswandono itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, beliau mengundang kita semua untuk menyaksikan kegembiraannya. Betul apa betul? Beliau mengundang kita semua, menjamu kita, mengeluarkan sedekahan. Ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Gembiranya Bapak Triswandono nggak nanggep layar tancap, betul-betul. Bapak Triswandono nggak joget-joget, nggak ngundang organ, tapi beliau syukuran, ngundang sanak saudara, ngundang tetangga, ngundang tokoh, agar bisa disaksikan bahwa di hadapan Allah Pak Tri ini sudah bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dan memang seharusnya ini sayang ya Pak polisinya sama Pak tentaranya nggak ada. Mbak Woro, Mas Kongkong, ketika kita dapat nikmat itu pautkan hati kita pertama dengan Allah. Bu, Ibu kalau punya baju, ini saya tanya ya, Ibu kalau punya baju baru itu pertama-tama dipakai kapan, Bu? Ya, kalau kami ke pengajian ya pengajian lah. Kalau pengajian lah, kalau ke pasar, kalau ini ya. Saya sampaikan hari ini Ibu, kalau kita punya nikmat, misalnya nikmat baju ini bapak-bapak, pertama kali dipakai untuk sholat. Pastikan baju baru kita untuk sholat. Nih Mas Wiboko bisa ditelepon kalau ada seragam baru, sholat pakai seragam itu, baik sholat fardu maupun sholat wajib. Kok sholat fardu atau sholat wajib? Ini sudah keburu-buru waktunya ini. Sholat fardu atau sholat sunnah, pakai itu ya wajib. Bapak-bapak, kalau punya sepeda motor baru, wujud syukur yang pertama, starter motornya, kemudian kita naiki, belokkan ke masjid, sholat 2 rakaat, sholat sunnah atau sholat fardu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya punya apa ya, kursi, ini mau lebaran ada kursi baru, sebelum digunakan untuk apapun, di kursi baru itu Bu taruh di ruang tamu, Ibu duduk, ambil Al-Quran, baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Satu surat Yasin. Jadi sebelum kursi yang baru itu kita gunakan untuk ngobrol politik, ngobrol tentang keluarga, ngobrol tentang bisnis, sudah digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu kalau beli panci, beli wajan, pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana wajan ini digunakan untuk ibadah. Tanya bapaknya, Pak, Bapak itu menu kesukaannya apa? Akan saya masakan hari ini karena saya punya wajan terbaru, punya panci terbaru, sehingga untuk melayani engkau wahai bapakku, wahai ayahku, wahai abangku, dan saya ikhlas beribadah melayaninya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk wujud kegembiraan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 menit lagi, 3 menit lagi Bapak. Mohon maaf, intinya adalah mari kita sama-sama bersyukur, karena sesungguhnya ini saya sampaikan, andai kata tidak ada ayat Al-Quran satupun yang memerintahkan untuk bersyukur,
andai kata tidak ada hadis satupun untuk memerintahkan bersyukur, andai kata tidak ada makalah-makalah para ulama salafus sholih, andai kata tidak ada nasihat-nasihat dari ulama tentang syukur, maka sungguh syukur ini adalah sebuah keniscayaan. Karena memang banyak banget nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Betul apa betul? Betul apa betul, Pak? Allah kita kasih mata, bener nggak? Masya Allah, dengan mata ini Bapak kita bisa melihat. Ini saya ini sebenarnya sudah agak repot, Pak. Saya harus pakai kacamata. Ini Mbak Worosa itu kalau kacamata saya lepas, kemudian ketinggalan, saya nggak bisa membedakan itu gadis cantik atau gedebok pisang, itu saya nggak ngerti itu. Ini luar biasa. Alhamdulillah juga kok ada kacamata itu. Andai kata nggak ada kacamata, nggak ada yang bikin kayak gini, susah banget kita itu. Mata kita itu Pak berkedip. Ini kalau kita hitung bisa jadi 1 menit itu lebih 40 kedipan. Kenapa mata kita berkedip? Karena kalau tidak kedip, ini kurnia mata akan kering. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga mata kita tuh dilap biar nggak kering, biar basah dan biar nggak sakit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak kita semua ini pakai air sehari semalam berapa liter ya? Untuk banyak sekali ya, untuk nyuci, untuk minum, untuk mandi, untuk nyiramin karetan, nyiramin bunga, nyiramin sayur, itu banyak banget. Itu gratis atau gratis? Barusan diturunkan oleh Allah sedikit aja Bapak malah kebingungan ya kan? Malah bingung, itu gratis Pak, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Cina itu Pak, di Cina itu ada klinik penanaman rambut. Jika rambut kita, kepala kita buta, rambut kita kurang tebal, di Cina ada penanaman rambut. 1 helai rambut harganya Rp25.000. Itu tahun 2009. Kalau sekarang mungkin sudah 50.000 lah naik misalnya. Nah, ternyata ketika dicek rambut orang Asia itu Pak Zek, rata-rata itu jumlahnya satu kepala itu 100.000 helai. Jadi andai kata ini disuruh beli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah 1 miliar Pak. Sudah 5 miliar kalau disuruh beli. Padahal kita punya rambut, ada rambut kepala, ada kumis, ada jambang, ada janggut, ada bulu ketiak, macam-macam itu. Belum anak kita gratis juga ada rambutnya. Makanya kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk terakhir saya pernah baca di Indonesia ini ada 470.391 jumlah polisi. Jadi jumlah polisi Republik Indonesia di tahun 2019 itu berjumlah 470.391 personil. Ini banyak, luar biasa. Di antara 400-an ribu itu ada 514 yang jadi Kapolres. Ini karena Indonesia itu jumlah ini kadang Mbak Waro nggak tahu ya, kita tahu itu jumlah kabupaten kota itu 514. Itu Kapolresnya itu segitu. Nah, di antara 514 Kapolres itu Ananda ya, Akinal Karim Villa, Mas Wimboko itu salah satunya di antara itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini harus disyukuri, ini adalah karunia besar Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak tanya, Pak Amin, kalau saya apa yang harus disyukuri? Saya polisi enggak, Kapolsek enggak. Ini kalau adanya Pak Basir itu polisi ya. Kita nggak polisi, Masya Allah Pak, nikmat begitu banyak. Terakhir saya sampaikan 1 menit. Andai kata di rumah kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya kulkas. Andai kata kita punya kulkas, kemudian kita bisa minum air dingin setiap saat tanpa harus pergi ke pasar. Di siang hari terik panas kita minum dari kulkas kita. Andai kata kita punya 1 kulkas di rumah, itu kita lebih beruntung daripada 75% penduduk dunia. Ada 75% penduduk dunia yang nggak punya kulkas, Ibu. Kita di rumah punya kulkas, punya minuman dingin, Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Andai kata kita bisa pergi ke masjid, andai kata kita bisa pergi ke musola, sholat ibadah tanpa ada rasa takut sedikit pun, kita lebih beruntung daripada 1 miliar orang yang sedang dalam peperangan. Ini di Ukraina gimana musola coba?
Hari ini kita damai-damai kayak gini, Masya Allah, ini adalah nikmat besar. Alhamdulillah. Ini mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai nanti itu Pak Ustadz bohong katanya 10 menit nggak perasaan. Insya Allah intinya ikhlaskan hati kita, Mas Tongko, Pak Tri, Mbak Woro. Mohon maaf ini nggak bisa maksimal ya. Intinya kami ikhlas dan kami bangga dengan Bapak. Suatu hari kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak, cari inspirasi sebagaimana tadi saya sampaikan itu, dan mohon ilmunya ditularkan. Dan berbahagialah nih Bapak Kriswandono, saya pesan kepada Mas Kongko, kepada Mbak Woro, manjakanlah Bapak itu hari ini, manjakanlah. Karena andai kata, saya sudah bilang di mana-mana, andai kata orang tua kita nggak ninggalin warisan, Pak, warisannya termahal itu adalah kita ini gitu. Makanya tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua kita. Walaupun saya nggak mendoakan jelek, tapi belum tentu Mas Kongko sesukses bapaknya gitu mendidik keluarganya. Mudah-mudahan sukses, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di semuanya di sini, Allah senantiasa sehatkan diri kita semuanya, amin. Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi pekerjaan kita, Allah berkahi anak cucu kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita, dan Allah selamatkan kita semuanya fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.